Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tansir Rijal Priyadi Sumarna, NPM 2006008, kelas Informatika A, mata pelajaran kecerdasan buatan, tugas 1. Definisi Artificial Intelligence atau AI. AI merupakan program komputer yang dirancang mengikuti tindakan dan pola pikir manusia. Tak hanya perusahaan-perusahaan besar, kini AI mulai menyentuh sejumlah teknologi seperti ponsel yang telah menjadi gaya hidup masyarakat perkotaan. Jika diartikan secara sederhana, Artificial Intelligence merupakan bentuk kecerdasan buatan dalam sebuah mesin yang diprogram secara khusus. Mesin ini nantinya akan berpikir layaknya manusia pada umumnya, mulai dari meniru bentuk, cara kerja, hingga sifat yang tidak muncul secara alami. Pengertian artificial intelligence lainnya merujuk pada sebuah ilmu, yakni studi yang mempelajari tentang ide dalam membuat komputer, dengan fokus utamanya pada desain sistem yang dirancang seperti kecerdasan manusia. Prosesnya diawali dengan mencari informasi, mengelola data dan informasi yang didapat, penggunaan data, hingga menghasilkan sebuah kesimpulan tertentu. AI merupakan perkembangan sejak tahun 1940 saat buku Principia Mathematica karya Bertrand Russell dan Alfred North Whitehead terbit. Buku ini membahas tentang tahap awal kecerdasan buatan. Kemudian pada tahun 1990-an, AI mulai berkembang seiring dengan perkembangan penerapan psikologi dalam ilmu komputer. Jenis-jenis AI. Tipe AI dibagi dua. Tipe yang pertama ada Artificial Narrow Intelligence atau yang sering disebut dengan ANI. Cara kerja sistem ini mengacu pada pengerjaan hal-hal tertentu secara optimis dengan menggunakan kapabilitas seperti manusia. Jadi kemampuannya terbatas pada apa yang sudah diprogram saja, dan oleh karena itu kompetensinya pun juga sempit. ANI tidak dapat melakukan tugas di luar kemampuan kerjanya karena hanya dilatih untuk melakukan suatu tugas spesifik saja. Oleh karena itu ANI juga disebut sebagai weak AI. ANI bisa crash dengan cara yang tidak terduga jika melampaui batas kerjanya. Contoh penggunaan ANI yaitu adalah Apple Siri, lalu ada super komputer IBM, lalu ada bot capture, rekomendasi belanja di e-commerce, greeting cards, speech recognition, dan image recognition. Lalu yang kedua ada Artificial General Intelligence atau AGI. Sistem ini mampu mempelajari, melihat, memahami, dan memiliki fungsi yang cukup lengkap layaknya manusia. Sistem tersebut dibangun dengan kompetensi yang beragam dan terhubung dengan berbagai domain. Dengan begitu, kemampuan AI dapat mereplikasi kemampuan multifungsi dari manusia. Ide di balik General AI yaitu membuat sebuah sistem yang berpikir lebih cerdas dan dapat berpikir secara mandiri. Contoh penerapannya adalah film bertema QFI. Lalu yang ketiga adalah Artificial Super Intelligence atau ASI. ASI menjadi tipe kecerdasan yang paling superior di antara yang lainnya dan merupakan gabungan dari tipe Artificial Intelligence sebelumnya yang telah disempurnakan. Dengan begitu, tipe ini memiliki kapasitas memori yang lebih besar. Super AI adalah perkembangan dari General AI. Seberapa karakteristik utama Super AI yaitu meliputi kemampuan untuk berpikir, memecahkan teka-teki, membuat penilaian, merencanakan dan belajar, dan berkomunikasi dengan sendirinya. Super AI masih merupakan konsep hipotesis kecerdasan buatan. Lalu untuk tipe kedua, yang pertama adalah mesin reaktif atau reactive machine. Reactive machine adalah yang paling dasar dari AI. Mesin reaktif ini akan secara otomatis merespon dan mengeditkan sesuatu setiap saat. Contoh yang menggunakan kecerdasan buatan ini adalah penggunaan Capture Deep Blue yang dikembangkan oleh superkomputer. Sistem AI semacam ini tidak menyimpan ingatan atau pengalaman yang lalu untuk tindak ke depannya. Reactive machine hanya fokus pada skenario saat dia bereksekusi sesuai tindakan sebaik mungkin. Contoh dari penggunaannya itu adalah IBM Deep Blue dan Google AlphaGo. Lalu yang kedua ada memori terbatas atau limited memory. Kecerdasan buatan ini bisa menggunakan ingatan dan pengalaman di masa lalunya dalam penginformasian keputusan apa yang akan diambil di masa mendatang. Limited memory dapat menyimpan pengalaman yang lalu tapi hanya dalam waktu singkat. Contoh penerapannya adalah mobil self-driving. Mobil-mobil ini dapat menyimpan kecepatan mobil yang ada di antaranya jarak antara mobil dan batas kecepatan berdasar pengalaman yang lalu.
untuk menentukan dalam navigasi di jalan. Lalu yang ketiga adalah teori pikiran atau teori of mind. Pada tipe ini, mesin akan memiliki kecerdasan emosional dan mampu mengingat emosi seseorang dan tingkah laku yang mengumpulkan data ketika interaksi dengan manusia. Tipe ini juga nantinya akan mampu memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan secara tepat seperti apa yang dilakukan oleh manusia, dapat memahami emosi manusia, orang-orang, kepercayaan, dan dapat berinteraksi sosial layaknya manusia. Contoh penggunaannya adalah Abel. Abel adalah robot yang dikembangkan oleh Universitas Pisa, Italia. Abel nantinya akan berguna untuk berinteraksi dengan orang-orang yang mengidap autisme dan gangguan jiwa. Lalu yang terakhir adalah kesadaran diri atau self-aware. Bisa dibilang sistem kecerdasan buatan ini merupakan tingkat tinggi karena sesungguhnya memiliki kecerdasan tinggi akan sesuatu dan juga memiliki rasa diri. Mesin tersebut bisa memahami keadaan sekelilingnya dan menghimpun data yang digunakan dalam menyimpulkan hal yang dirasakan orang lain. Bahkan sampai kini belum ada mesin atau kecerdasan yang mampu mencapai hal ini. Contoh penggunaannya adalah Ultron dan dari film Avenger Age of Ultron atau Transformer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.